Baik, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Engla Frida sebagai moderator dalam presentasi pada pagi hari ini dari kelompok 3. Yang terhormat kepada Ibu Helty SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Sebelum memulai diskusi kali ini, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Hermiwati sebagai pemateri 1. Yang kedua yaitu Maya Indah Sari sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Inkiado Alfarisi sebagai pemateri ketiga. Pertama-tama marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan membaca bismillah. Selanjutnya yaitu pembacaan atau penjelasan singkat dari hasil makalah yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama kepada Saudari Hermiwati. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Moderator Engla Frida. Makalah kami pada hari ini yaitu berjudul tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Yang pertama itu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan bagian dari kelompok anak didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling bergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik. Menurut Sartain atau seorang ahli psikologi Amerika dalam buku M. Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses kita, kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Dan menurut Zakiyah Darajat, dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungannya? Sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Selanjutnya, dia juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang lingkungan bagi para pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan penjelasan, dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Misalnya, anak manja biasanya berasal dari lingkungan keluarga yang anaknya tunggal atau anak yang nakal di sekolah umumnya, di sekolah umumnya. Di rumah mendapat didikan yang keras atau yang kurang kasih sayang, dan mungkin juga karena kurang mendapat perhatian gurunya. Jadi dari beberapa penjelasan tentang pengertian lingkungan dan pendidikan, penulis dapat simpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal, atau dan lainnya, yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniyah dan ilahiyah. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungan, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi keadaan itu tidak selamanya bernilai pendidikan, artinya mempunyai nilai positif bagi perkembangan seseorang karena bisa saja merusak perkembangannya. Mungkin cuma itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermiwati.
Selanjutnya yaitu pemateri kedua akan menjelaskan mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Kepada Saudari Maya Indasari, kami persilakan. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya yaitu macam-macam lingkungan pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, kita melihat adanya unsur pergaulan dan unsur lingkungan yang keduanya tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung pendidikan, walaupun di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mendidik. Pergaulan semacam itu dapat terjadi dalam yang pertama itu hidup bersama orang tua, nenek, kakek, atau adik, dan saudara-saudara lainnya dalam suatu keluarga. Yang kedua, berkumpul dengan teman-teman sebaya. Yang ketiga, bertempat tinggal dalam satu lingkungan kebersamaan di kota, di desa, atau di mana saja. Di antara ketiga pergaulan tadi, sudah jelas keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling awal, yang kemudian dilengkapi dengan lingkungan pendidikan di sekolah dan lingkungan masyarakat secara lebih luas. Demikian pula kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, kebiasaan, hasil seni, peraturan merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi perkembangan individu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maya Indasari. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan. Kepada Saudara Inkiado, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang fungsi dan peran lembaga pendidikan. 1. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah di dalam keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kooperatif. Ayah dan ibu sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak agar anak dapat berkembang secara baik. Keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar terutama bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Suasana pendidikan keluarga ini sangat menentukan sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Kemudian, lembaga pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen atau penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Sekolah sebagai pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama yaitu diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Kemudian adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Proses pendidikan di sekolah juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu tumbuh sesudah keluarga. Maksudnya, sekolah memikul tanggung jawab dari keluarga untuk mendidik anak-anak mereka. Kemudian lembaga pendidikan formal, dalam arti memiliki program yang jelas, teratur, dan resmi. Kemudian, lembaga pendidikan tidak bersifat kodrati. Maksudnya, hubungan antara guru dan murid bersifat dinas, bukan hubungan darah. Kemudian, peranan lembaga pendidikan sekolah yaitu tempat anak didik belajar, bergaul baik sesamanya, dengan guru, dan dengan karyawan. Kemudian, tempat anak didik belajar mentaati peraturan sekolah.
Kemudian mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian sekolah juga memiliki fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab formal kelembagaan, yaitu dengan fungsi dan tujuannya yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. Kemudian tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sisdiknas pada pasal 9 berbunyi, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pendidikan dalam masyarakat juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Yang kedua, peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Kemudian yang keempat, peserta tidak perlu homogen. Yang kelima, ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis. Kemudian selanjutnya isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Inkiado yang telah menjelaskan mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu kritik dan saran. Mungkin kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kami persilakan. Kepada teman-teman ada yang ingin memberi saran dan kritikan? Kepada Saudara Berry, mungkin ada, dan kepada teman-teman yang lain, kami persilahkan. Pas. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan. Saya Eng. Baik, kepada Saudara Berry, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tadi kan Saudara Inkiado menjelaskan materi tentang peran materi yang C tadi? Ini apa? Tunggu kok lupa ya. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fungsi dan peran. Fungsi dan peran lembaga pendidikan bagi Bagi para pelajar gitu nah. Nah, di sini yang pengen saya tanyakan, di mana sih kita meletakkan peran lembaga pendidikan ini di tengah-tengah orang yang di sana kan tidak mengempu pendidikan sama sekali, atau di situ yang tidak memikirkan, contohnya kayak kita nengok ke kota Jambi gitu kan, di sana kan banyak contohnya anak-anak yang tidak lagi sekolah, banyak sekali anak pengemis atau yang ngamen gitu. Jadi gimana sih peran pendidikan, lembaga pendidikan itu jika diletakkan di tengah-tengah mereka gitu nah, yang tidak ada pendidikan sama sekali gitu nah. Gimana sih menjalankan peran lembaga pendidikan di tengah-tengah mereka gitu nah. Nah, mungkin itu Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada saudara Berry. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin. Kami lah. Anak yang Siapa? Siapa nih? Kami juga. Oh, Mbak Indri ya? Nggak apa-apa, Mbak Indri duluan. Fadila. Nggak apa-apa. Kepada saudari Novi kan? Ya, saudari Novi dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ini saya ingin bertanya. Keluarga kan merupakan lingkungan pendidikan yang utama. Nah, bagaimana seharusnya peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri? Apakah jelas? Diulang dalam mencapai? Bagaimana seharusnya peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Novi. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan. Afwan. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi. Kami persilakan. Saudari Fadila itu mananya? Iya, kami mau nanya. Oh ya, silakan kepada saudari Fadila. Kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fadilah Cenisa dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok pemakalah atau kelompok 5. Jadi seputar materi lingkungan pendidikan, saya ingin bertanya, jika anak didik melakukan pembelajaran di rumah, istilahnya yaitu homeschooling. Nah, bagaimana lingkungan pendidikan anak tersebut, secara anak tersebut belajar hanya di rumah saja dan tidak ada lingkungan yang luas. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Fadila. Mungkin kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudari sekalian. Afwan, moderator, Ana ingin bertanya, boleh? Sepertinya jawaban mirip-mirip kayak saudari Novi sih. Bagaimana kelompok 5? Kalau agak mirip, ya disatukan jawabannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ditampung ya, coba. Silakan pada saudari Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Pratiwi dari kelompok 2. Nah, di sini kan membahas tentang lingkungan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan pendidikan yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Jadi keluarga dahulu yang akan membentuk karakter seorang anak. Nah, bagaimana jika di dalam keluarga itu istilahnya broken home lah ya, orang tuanya bercerai. Nah, bagaimana nasib anak itu, sedangkan pendidikannya yang pertama itu kan lingkungan keluarga kan. Nah, untuk dilanjutkan ke pendidikan di sekolah itu bagaimana? Sedangkan dasarnya saja dari keluarga dia tidak punya. Bagaimana cara pendidikan di lingkungan sekolah mengatasi itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Indri Supratiwi. Afwan, moderator, saya mau memastikan pertanyaan satu persatu dulu. Untuk pertanyaan saudara Berry, bagaimanakah peran lembaga pendidikan di tengah-tengah terpotong? Bagaimana meletakkan peran atau lembaga pendidikan di tengah-tengah orang yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Contohnya seperti di kota gitu kan, banyak-banyak orang terlantar, banyak pengemis, banyak lagi pemulung itu yang tidak mengenyam pendidikan. Gimana ya meletakkan peran lembaga pendidikan itu di tengah-tengah mereka? Bagaimana meletakkan peran lembaga pendidikan di tengah-tengah
tengah-tengah orang yang tidak mengenyam pendidikan ya. Nah, itulah, yo. Saudari Nopi, bagaimanakah seharusnya peran keluarga dalam pencapaian apa tadi? Pencapaian tujuan pendidikan. Diulang, kurang. Bagaimana seharusnya peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan? Aduh, tempat anak ini berisik. Ketik Afwan, Beno, sekali lagi suaranya diulang. kurang jelas. Ketik. Iya, suaranya kurang. Bagaimana seharusnya peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan. Mas? Bagaimana seharusnya peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan ya? Oh ya. Syukran. Untuk Saudari Fadila, pertanyaannya jika anak didik melakukan belajar di rumah, bagaimanakah lingkungan di luarnya ya? Saudari Fadila? Ya, Pertanyaan dari Saudari Fadila tadi, jika anak didik melakukan belajar di rumah, bagaimanakah lingkungan di luarnya gitu ya? Lingkungan pendidikan di luarnya gitu. apa Boleh kurang diulang? jelas, Fer? Boleh diulang pertanyaannya? Jika anak didik melakukan jika anak didik melakukan pembelajaran di rumah, istilahnya yaitu homeschooling. Bagaimana lingkungan pendidikan anak tersebut? Secara anak tersebut hanya belajar hanya di rumah saja dan tidak ada lingkungan yang meluas. Jika anak didik melakukan pembelajaran di rumah, bagaimanakah lingkungan pendidikan anak tersebut gitu ya? Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Indri, bagaimanakah nasib anak broken home sedangkan pendidikan utama dari keluarga dan bagaimanakah pihak sekolah mengatasinya? Itu ya? Iya, betul. Ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan rekan-rekan akan dijawab oleh kelompok 5. Tolong berikan waktu sebentar. Ya maaf sekali lagi moderator, Ana izin. Saudara Beri tadi dari kelompok berapa? 2. Isna. Dua. Isna. Nah. Saudari Terkotisani. Nopi? 6. Kelompok 6. 6. Fadila 4 ya. Saudari Indri? 2. Oke, terima kasih.
Afwan teman-teman, waktu Zoom-nya tinggal 4 menit lagi. Apa boleh dilanjutkan nanti atau mau dijawab sekarang? Saudara Inki mau menjawab pertanyaan Saudara Ferry. Kalau misalnya Zoom-nya disambung, bisa. Ya, baik, kepada Saudari Inkiado. Saudara. Oh, Baiklah. Afwan, baik, kepada Saudara Inkiado kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan Gary, yaitu bagaimana meletakkan peran lembaga pendidikan di tengah-tengah orang yang tidak mengenyam pendidikan. Ya, lembaga pendidikan di sini ada dua, yaitu ada formal dan informal. Mungkin mereka tidak mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal seperti SMP, SMA, SD, dan lain-lain. Tapi masih ada lembaga informal lainnya, seperti sekolah baca, ada sekolah gratis yang biasanya didirikan oleh yayasan-yayasan tertentu. Maka peran dari yayasan tersebut adalah untuk merangkul anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan secara formal tersebut. Dan juga ada pendidikan di lingkungan keluarga. Bisa saja anak itu mengenyam pendidikan di lingkungan keluarganya juga, tidak hanya di pendidikan informalnya saja. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Inkiado. Bagaimana Saudara Berry? Apakah sudah mengerti atau ada yang ingin, kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan? Kami persilakan. Jadi meletakkan peran lembaga pendidikan di tengah-tengah mereka itu seperti apa tuh, itu Saudara Inkiado? Apa tadi dijelaskan dengan mendirikan itu ya lembaga non formal gitu ya? Ya, di sekolah baca, terus sekolah gratis kan banyak. Iya. Perannya itu merangkul anak-anak yang tidak mengemban pendidikan secara formal itu. Jadi dia bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Tidak ada alasan untuk tidak pernah belajar. Oke, siap. Terima kasih atas jawaban. Mungkin saya ingin menambahkan, kalau di sini kami di Kerinci punya organisasi relawan gitu, buat menaung anak-anak yang tidak mampu, yang nggak bisa sekolah gitu. Jadi kami dari komunitas volunteer anak Kincai itu setiap Lebaran, setiap minggu kami membuka lapak baca buat anak-anak yang ingin belajar, dan kami juga menjadi relawan ke sekolah-sekolah mengajar gitu selama 10 hari. Mungkin itu sebagai contohnya gitu. Oke, terima kasih. Tenglah. Baik, selanjutnya Saudari moderator. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Novi. Ya, kepada Saudari Hermiwati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Hermiwati akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novi, yaitu bagaimana lingkungan keluarga dalam mencapai tujuan pendidikannya. Di sini kita tahu keluarga merupakan satu kesatuan hidup atau sistem nasional, dan keluarga menyediakan situasi belajar sebagai satu kesatuan hidup bersama atau sistem sosial. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Sementara itu, yang berkenaan dengan keluarga menyediakan situasi belajar, dapat dilihat bahwa bayi dan anak sangat bergantung kepada orang tua, baik karena keadaan janiyahnya maupun kemampuan intelektual, sosial, dan moral. Bayi dan anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak-anak adalah sebagai berikut. 1. Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa. Mereka yang belum itu. Ya, baik, kepada Saudari Hermiwati, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Novi.
Terima kasih kepada saudari moderator. Baik, saya akan melanjutkan jawaban atau menjawab pertanyaan dari saudari Nopi, yaitu peran keluarga dalam mencapai tujuan pendidikan. Yaitu keluarga sebagai sistem sosial. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak-anak yaitu cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa, sungguh-sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak, sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi emosional anak. Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain. Karena ia adalah darah dagingnya, kecuali berbagai keterbatasan orang tua ini. Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yaitu sekolah. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disandarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Jadi kesimpulan menurut yang saya baca atau jawaban dari saya itu bahwa tujuan pendidikan akan tercapai jika kedua orang tua atau suami istri yang merupakan sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak itu adalah saling bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, memberi perhatian, didikan, kasih sayang. Contohnya bisa kita lihat di sekolah pendidikan selanjutnya, misalnya kan kita tahu murid-murid atau anak-anak yang mudah kita atur dan tidak mudah kita atur gitu. Nah dari situ kita dapat melihat bahwa hasil dari didikan orang tua itu terbawa ke pendidikan selanjutnya gitu. Seperti di sekolah kita melihat anak ini kok sepertinya kurang perhatian orang tua, kurang kasih sayang, dan lain sebagainya gitu dari keluarga. Nah sementara anak ini kita nampak dia sangat aktif, pintar, sopan, santun, itu juga buah hasil dari didikan keluarga gitu. Itu adalah tujuan atau hasil dari tujuan didikan seorang pada keluarga atau kedua orang tua gitu. Intinya saling kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak-anaknya. Kalau misalnya broken home itu akan misalnya kan broken home, ayah ibu udah pisah, ya pasti hasil didikan anaknya itu akan tidak tercapai tujuan pendidikannya gitu. Kemungkinan besar akan pribadi atau karakter anak akan berantakan gitu. Jadi tujuan pendidikan akan tercapai apabila kita, contohnya kita akan menjadi calon orang tua gitu, insya Allah. Nah, jadi kita dengan suami kita itu harus bekerja sama dalam mendidik anak-anak kita agar tujuan pendidikan itu tercapai gitu. Mungkin cuma itu dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mungkin ada dari yang lain ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermiwati. Bagaimana Saudari Novi? Apakah sudah jelas atau kepada teman-teman yang ingin menambahkan kami persilahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan Saudari Fadila yang akan dijawabkan oleh Saudari Hermiwati. Kami persilahkan. Pertanyaan Saudari Indri oleh Inkiado dulu, moderator. Afwan. Baik, kepada Saudara Inkiado, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Indri. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimana nasib anak broken home yang dari keluarga apa ini? Yang tidak bisa mendidik keluarga dan bagaimana pihak sekolah mengatasinya. Bagi anak broken home, pasti masih dia memiliki orang tua. Dan orang tua itu masih memiliki peran dalam mendidik anaknya. Baik itu mungkin nanti misalnya orang tuanya sudah menikah lagi atau apa, tetap dia perannya sebagai orang tua yaitu mendidik anaknya. Jadi itu tetap menjadi tanggung jawab keluarganya, orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada lagi, misalkan wafat atau sudah meninggal,
maka pasti ada pihak keluarga lain yang mengemban amanah sebagai orang tua asuhnya. Maka orang tua asuh itu akan bertanggung jawab atas pendidikan anaknya tersebut. Kemudian pihak sekolahnya mengatasinya tersebut, ya di sekolah itu ada guru BK namanya guru bimbingan konseling, maka tugas guru BK itu ya mengayomi anak-anak yang memiliki kejadian seperti misalnya broken home atau orang tuanya meninggal, itu juga sebagai tanggung jawab guru BK atau wali kelasnya juga. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Syukran. Baik, terima kasih kepada Saudara Inkiado yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Indri. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Fadila akan dijawab oleh Saudari Hermiwati. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fadila. Pertanyaannya, jika anak didik melakukan pembelajaran di rumah, istilahnya yaitu homeschooling, bagaimana lingkungan pendidikan anak tersebut? Secara anak tersebut belajar hanya di rumah saja dan tidak ada lingkungan yang meluas. Di sini kita tahu kan, lingkungan yang utama itu adalah keluarga. Jika anak tersebut hanya belajar di rumah, mungkin kita kaitkan dengan kondisi sekarang kan. Nah, bukan berarti seorang anak itu tidak mendapat lingkungan pendidikan. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang paling utama. Otomatis keluarga adalah lingkungan gitu, adalah lingkungan. Dan untuk mendapatkan pendidikan lingkungan yang lebih luas, ya dari kedua orang tuanya tadi memperkenalkan kepada anak-anaknya yang sedang melakukan pembelajaran di rumah atau mendidik anak-anaknya di rumah saja, itu memperkenalkan dengan lingkungan yang lebih luas. Ya, kita sekarang kan sudah canggih, mungkin melalui media sosial orang tua dalam memperkenalkan dunia yang lebih luas atau lingkungan yang lebih luas gitu. Jadi kalau menurut saya itu belajar di rumah sudah mendapatkan lingkungan pendidikan. Karena kami dari kelompok 5 sudah membahas kalau lingkungan pendidikan yang utama itu adalah keluarga. Berarti kalau cuma belajar di rumah, seorang anak sudah mendapatkan lingkungan pendidikannya, yaitu langsung dari kedua orang tuanya gitu. Dan untuk memoderator atau menertibkan pendidikannya itu tergantung dari kerjasama kedua orang tuanya lagi gitu. Jadi bukan berarti kalau cuma belajar di rumah atau homeschooling tadi tidak mendapatkan lingkungan pendidikan. Justru sudah di rumah itu sudah mendapatkan lingkungan pendidikan, yaitu langsung dari keluarga gitu. Mungkin cuma itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermiwati. Bagaimana kepada Saudari Fadila Chaniensa? Apakah sudah mengerti? Sudah, insya Allah. Syukron. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari teman-teman semua sudah dijawab oleh kelompok 5. Kita akan memasuki sesi selanjutnya, sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari diskusi kita atau makalah kita pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Saudari Hermiwati. Terima kasih kepada Saudari moderator. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mohon maaf karena salah satu anggota kami itu tidak ada di Zoom sekarang, jadi saya mengambil alih untuk menyimpulkan hasil makalah kami. Itu kesimpulannya, dalam pendidikan seorang anak, lingkungan sangat berpengaruh dalam proses perkembangannya. Seperti yang diketahui bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal, atau lainnya, yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku. Pertumbuhan perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniyah dan ilahiyah. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungan, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi keadaan itu tidak selamanya bernilai pendidikan, artinya mempunyai nilai positif bagi perkembangan seseorang, karena bisa saja merusak perkembangannya.
Dan dalam proses pendidikan juga dibutuhkan lembaga dalam perkembangannya. Dan dalam proses perkembangannya, mulai dari lembaga rumah tangga, bertanggung jawab penuh untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Kemudian, sekolah sebagai lingkungan kedua bertugas mengembangkan potensi dasar tersebut yang dimiliki masing-masing individu untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual anak didik. Selanjutnya, masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan dan aktualisasi diri sebagai setiap individu. Mungkin cuma itulah kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hermiwati atas kesimpulannya. Alhamdulillah telah berakhirnya diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian makalah kami. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat dari saya yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Selanjutnya, marilah kita tutup diskusi ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.